Oke teman-teman, setelah turun dari pesawat serta melewati proses imigrasi dan pengecekan identitas, kemudian kami langsung menuju ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi untuk melaksanakan ibadah di sana, yaitu sholat, dzikir, baca Quran, yang pahalanya 1000 kali lipat. Dan di hari berikutnya kita akan mengunjungi Raudhoh. Bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa ditonton ya. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sehari berikutnya kami memasuki Raudhoh. Ini kami bertepatan dengan azan subuh pertama di Masjid Nabawi. Kami mengantri sesuai urutan yang diarahkan oleh petugas askar. Dan yang bertugas memfasilitasi jamaah yang ingin masuk ke Raudhoh di Masjid Nabawi adalah Seksus Nabawi. Raudhoh adalah area di Masjid Nabawi yang terletak di antara rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mimbar tempat Nabi Muhammad berkhutbah. Raudhoh dianggap sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa. Untuk masuk ke Raudhoh, jamaah haji atau umroh perlu mendapatkan tasreh Raudhoh dari kantor daerah kerja Madinah atau Dekar Madinah. Tasreh Raudhoh hanya berlaku untuk 1 kali masuk Raudhoh. Petugas sektor khusus Masjid Nabawi akan mengatur barisan jamaah umroh yang akan masuk dan memberitahukan peraturan memasuki Raudhoh. Saat masuk Raudhoh, umat Islam dianjurkan untuk melakukan beberapa hal seperti berdoa, sholat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, dan memperbanyak istighfar. Raudhoh merupakan salah satu tempat yang diyakini umat Islam sebagai tempat mustajab untuk berdoa. Karena lokasinya Raudhoh yang terbatas, umat Islam dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berkunjung ke Raudhoh yaitu sebaiknya datang 1-2 jam sebelum azan, terutama saat musim haji atau umroh. Area Raudhoh akan ditutup beberapa saat setelah azan berkumandang. Jamaah yang sudah ada di dalam Raudhoh tidak akan disuruh keluar oleh askar. Jika sudah keluar akan sulit untuk masuk kembali ke Raudhoh dan harus mengantre ulangi dari awal. Qadarullah, rombongan kami atau jamaah kami saat masuk ke Raudhoh bertepatan waktu adzan subuh pertama. Jadi jeda untuk memasuki adzan subuh kedua dan melakukan sholat subuh di sana masih cukup lama, yaitu masih sekitar 15 menit. Terlihat pada jam yang ada di video, sehingga kami dikasih waktu cuma 10 menit untuk bergantian dengan jamaah yang lainnya. Dan kami saat di lorong sama petugas askar disuruh jalan kembali karena harus bergantian dengan jamaah yang lainnya. Karena banyaknya pengunjung, kami pun ikut
dengan rombongan yang lain untuk berjalan menuju ke tempat sholat di Masjid Nabawi di area yang lain. Karena kalau tidak diatur, maka akan terjadi kepadatan dan takutnya akan membahayakan jamaah yang lain atau jamaah kita semuanya. Ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan. Kami pun sadar diri karena tempat ini tempat yang banyak dikunjungi oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi kita harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh petugas askar yang ada di Masjid Nabawi. Kami dan teman-teman langsung mencari tempat untuk melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi. Karena bila kita sedang beruntung, maka kita bisa sholat di Raudhah saat sholat subuh atau sholat wajib lainnya. Namun bila momennya tidak tepat, kita harus pindah ke tempat yang lain di sekitar area Masjid Nabawi. Kita tidak usah berkecil hati karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Kita gak usah merasa sedih ataupun kecewa karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami serombongan keluar dari pintu nomor 2, kita menuju ke tempat sholat yang sudah ditentukan oleh petugas yang ada di Masjid Nabawi. Kita harus masuk ke Masjid Nabawi lagi, namun di area yang lain untuk mencegahnya bertumpuk-tumpuk jamaah atau kemacetan yang panjang. Ini kami masuk lagi ke Masjid Nabawi untuk mencari tempat untuk sholat subuh berjamaah karena momennya belum tepat saat kita masuk ke Raudhah. Kami tidak bisa memutuskan waktu yang tepat untuk bisa masuk ke sana karena sudah diatur oleh petugas yang ada di sana agar tidak terjadi kemacetan ataupun penumpukan jamaah yang membahayakan bila nanti terjadi desak-desakan. Oke, kita akan mencari tempat untuk sholat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa datang lagi ke Raudhah, mencari antrian dari rombongan Indonesia. Nanti kita bisa melaksanakan sholat di Raudhah kembali. Karena kami bersama Mbah yang sudah cukup sepuh, jadi cukup satu kali itu sudah kami syukuri karena mengingat fisiknya yang sudah tidak seperti waktu muda lagi. Jadi harus bisa menjaga kondisi kesehatan ya teman-teman. Ini jamaahnya cukup banyak nih teman-teman. Kita harus masuk pelan-pelan, mencari tempat yang longgar untuk kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini mulai pada berdatangan karena mendekati waktu sholat subuh. Kami juga sedikit kesulitan mencari tempat yang tepat untuk sholat subuh di Masjid Nabawi. Itulah teman-teman pengalaman kami saat ada di Masjid Nabawi. Sangat banyak jamaah yang datang ke sini untuk melaksanakan sholat sunnah, baca Quran, berzikir, beristighfar, dan masih banyak kegiatan lainnya. Dan di sini juga ada pengajian ataupun halakoh saat menjelang sore. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.